Semangat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas semua teman-teman. Di sini saya ingin mereview atau memberi cara-cara kita untuk P2HD 5R khususnya di doser. Untuk D5R dan D6 itu hampir sama. Cuma nanti ada attachment atau komponen-komponen sedikit yang berbeda. Seperti itu. Sebelumnya kita perkenalkan dulu nih teman-teman. D5R. D5R pada generasi sebelumnya dia hanya D5, belum yang 2XL. Sekarang yang terbaru dia ada 2XL maupun D5 atau D6 ya, yang terbaru adalah 2XL. Jadi D5R2XL atau D6R2XL. Nah, terima kasih. Di sini saya mau memberikan sedikit cara kita ber-P2H dan kita mengetahui cara-cara melihat kerusakan dan nama-nama komponen. Itu ya. Kita mulai dari depan kiri. Oke, teman-teman. Di sini masih sama. Pada umumnya bleed bisa dikatakan bleed secara keseluruhan. Kalau dia dibilang cutting atau end-bead itu di sini. Untuk yang tengah itu adalah cutting. Yang tengah adalah cutting. Untuk yang ujung kiri dan kanan ini adalah end-bead. Gitu ya. End-bead jadi di ujung kiri dan kanan, cutting ada di tengah. Kalau keseluruhan ini namanya bleed. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nih teman-teman, untuk di D5 dia ada namanya angel bleed. Angel bleed. Angel bleed itu fungsinya apa? Dia mengarahkan bleed ke serong, ke kiri dan ke kanan. Seperti ini, ke kiri dan ke kanan, gitu ya. Berbeda lagi dengan tail bleed. Tail bleednya D5 ada di sini, Pak. Di sini. Tail bleednya. Kalau di D6 dia ada di samping, memanjang seperti D8, D9, seperti itu ya. Jadi di sini kita cek apakah ada kebocoran dari silindernya. Kita cek apakah ada kebocoran dari hose-hose-nya, gitu ya. Terus kita ke sini, ke belakang, ke samping kiri masih. Kita lihat di sini ada nama keseluruhannya itu adalah undercarriage. Undercarriage pada doser atau exa itu hampir sama. Terutama untuk doser itu sama. Untuk yang model cat itu adalah namanya undercarriage. Jenis tracknya ini ada dua jenis. Track untuk khusus cat itu adalah produk cat. Produk yang tidak pabrik lain gunakan. Ini tracknya segitiga, itu adalah namanya elevated. Terus untuk yang lonjong atau yang seperti biasa kita lihat itu adalah oval track. Jadi ada dua jenis ya tracknya. Untuk di cat ini adalah elevated. Terus untuk final driftnya itu di atas. Final drift kiri dan kanan. Terus kita cek juga ini namanya link, track link atau bisa dibilang rantai track link. Oke, untuk yang atas untuk menahan biar track link tidak jatuh atau track shoe tidak jatuh, ini namanya carry roller. Terus kemudian ada beberapa yang di bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini namanya track roller. Itu ya, track roller. Untuk yang di depan kita lihat teman-teman, yang di depan ini namanya idler ya. Di doser, di exa semua ada namanya idler. Oke, ini sendiri adalah track shoe. Ada beberapa jenis track shoe. Track shoe ini pakai yang standar dalam arti dia bisa pakai di lumpur, di batuan. Oke. Terus kita kembali ke sini. Nah, ini namanya sprocket. Sprocket kalau dibilang keseluruhan
Kalau dia bijian namanya segmen. Oke ya. Segmen atau sprocket. Terus di sini ada di sini ada namanya cap joint atau iya cap joint. Karena ini barangnya lumpur jadi tidak bisa kita lihat nih. Di sini ada bautnya, yang sering patah ini ada bautnya atau lepas seperti itu. Terus yang di belakang masih sama seperti yang di depan, namanya idler. Idler ada di depan dan belakang untuk yang produk cat. Kalau untuk yang produk selain cat itu cuma satu idlernya, yaitu di depan. Sambungan dari track link di sini tidak bisa kita lihat karena barangnya kotor, mungkin habis dari lumpur ya doser ini ya. Oke, setelah itu sudah final trip, sudah semuanya. Yuk kita kembali ke sini. Untuk yang kelas D5 teman-teman, di sini ada namanya Reaper. Kenapa dia ada? Dia tergantung permintaan. Ada yang terpasang dan ada yang enggak, tergantung permintaan. Di sini memang permintaannya adalah yang ada Reaper, dan Reapernya itu adalah single, hanya bisa naik turun, tidak bisa tilt in atau Reaper buka atau Reaper tutup. Tilt in karena silindernya cuma satu. Di sini kita cek juga poin Reapernya atau sudah aus, kemudian kita cek juga silindernya apakah ada kebocoran silinder Reaper itu ya. Terus kita ke kiri, yang ke kiri masih sama seperti yang ke kanan masih sama yang seperti yang kiri, namanya undercarriage kalau dibilang secara keseluruhan. Untuk detailnya ayo kita ulang kembali. Ini namanya final drive. Final drive itu adalah penggerak akhir. Kemudian di atas ini seperti rantai namanya track link. Yang untuk bersentuhan langsung ke tanah itu namanya shoe. Shoe itu kaki, shoe itu sepatu. Jadi track shoe dia namanya, atau sepatu gitu. Terus kemudian masih sama idler. Di sini tadi namanya cap trunion ya, lupa saya. Cap trunion di sini. Ini yang bautnya sering lepas atau patah, teman-teman. Kemudian untuk cara pengecekan oli hidrolik, coba kita lihat. Di sini ada gelas penduga. Gelas penduga untuk pengecekan oli hidrolik. Di bawah ada warna merah tandanya, terus warna hijau, terus warna bening. Di sini artinya dia akan dibilang normal di saat olinya berada di posisi warna hijau. Jika dia berada di warna merah berarti kurang, artinya harus segera ditambah, seperti itu. Dalam arti syarat pengecekan oli hidrolik itu harus bleed, Reaper itu harus turun semua, attachment harus turun semua. Itu ya. Oke, teman-teman. Seperti itu. Di sini ada nih. Ini kalau DD5 dia dilengkapi dengan angel bleed. Angel bleed itu artinya dia bisa serong ke kiri, bisa serong ke kanan bleednya. Selain dia naik dan turun. Untuk naik turunnya dia pakai masih sama lip cylinder bleed. Seperti itu. Oke, jadi terima kasih ya teman-teman. Di sini saya selesai sudah mereview gimana caranya P2 dengan P2 unit D5R khususnya. Untuk D5R dan D6 itu hampir sama. Jadi kalau teman-teman mau belajar D6 bisa juga memakai video yang D5 ini. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau request unit yang ingin teman-teman pelajari, bisa nanti tambahkan di komentar gitu ya. Oke, terima kasih. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.